Perkenalkan, nama saya Riptas Manulang, NPM 2185210. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal Audit Sistem Informasi menggunakan fragment COVID 4.1 pada e-learning Unisda Jepara. Peran teknologi informasi maupun sistem informasi bagi dunia pendidikan sangatlah penting, terutama di perguruan tinggi. Hal ini menyebabkan peran teknologi informasi agar selaras dengan investasi yang telah dikeluarkan, sehingga dibutuhkan perencanaan yang matang serta implementasi yang optimal. Pemanfaatan teknologi informasi di perguruan tinggi juga harus didukung oleh IT Conferencing, yang merupakan faktor penting dalam pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu cara yang dapat diterapkan untuk mewujudkan IT Conferencing yang baik adalah dengan melakukan audit sistem informasi untuk mengetahui apakah sistem yang sedang digunakan dan berjalan dapat menjamin keamanan aset yang dimiliki, integritas data, dan efektivitas operasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kerangka kerja sebelumnya, domain diidentifikasikan dengan memakai susunan manajemen yang akan digunakan dalam kegiatan harian organisasi. Kemudian 4 domain yang lebih luas diidentifikasikan menjadi 4 domain utama, yaitu 1. Planning and Organization. Domain ini mencakup strategi dan taktik dan perhatian atas identifikasi bagaimana TI secara maksimal dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan bisnis. 2. Acquisition dan Implementation. Untuk merealisasikan strategi TI, solusi TI perlu diidentifikasikan, dikembangkan atau diperoleh, serta diimplementasikan dan terintegrasi ke dalam proses bisnis. 3. Deliver and Support. Domain ini memberikan fokus utama pada aspek penyampaian pengiriman dari TI. 4. Monitoring and Evaluation. Semua proses IT perlu dinilai secara teratur sepanjang waktu untuk menjaga kualitas dan pemenuhan atas syarat pengendalian. Tingkat kemampuan pengelolaan teknologi informasi pada skala maturity dibagi menjadi 6 level, yaitu 1. Level 0. Perusahaan tidak mengetahui sama sekali proses teknologi informasi di perusahaannya. 2. Level 1. Pada level ini, organisasi pada umumnya tidak menyediakan lingkungan yang stabil untuk mengembangkan suatu produk baru. 3. Level 2. Pada level ini, kebijakan untuk mengatur pengembangan suatu proyek dan prosedur dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut telah ditetapkan. 4. Level 3. Pada level ini, proses standar dalam pengembangan suatu produk baru didokumentasikan. Proses ini didasari pada proses pengembangan produk yang telah diintegrasikan. 5. Level 4. Pada level ini, organisasi membuat suatu matrik untuk suatu produk, proses dan pengukuran hasil. Proyek mempunyai kontrol terhadap proses untuk mengurangi variasi kinerja proses sehingga terdapat batasan yang dapat diterima. 6. Level 5. Pada level ini, seluruh organisasi difokuskan pada proses peningkatan secara terus-menerus. Adapun langkah-langkah pengumpulan data adalah sebagai berikut. 1. Observasi. 2. Kuesioner. 3. Wawancara. Metode analisis data. Setelah data-data terkumpul, tahap selanjutnya dalam penelitian ini adalah tahap pengelolaan dan analisis data. Analisis data penelitian ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu analisis tingkat kematangan atau maturity level saat ini, analisis tingkat kematangan yang diharapkan, dan analisis kesenjangan atau gap analisis. 1. Analisis tingkat kematangan saat ini AIS. Berdasarkan data hasil kuesioner, dilakukan analisis untuk menilai tingkat kematangan saat ini AIS untuk domain DS. 2. Analisis tingkat kematangan yang diharapkan (TOWI). Penilaian tingkat kematangan yang diharapkan bertujuan untuk memberikan acuan atau standar untuk pengembangan tata kelola TI di Unisda. 3. Analisis kesenjangan (GAP). Setelah diketahui tingkat kematangan saat ini AIS dan tingkat kematangan harapan TOWI, maka tahap selanjutnya adalah analisis kesenjangan. Analisis kesenjangan dilakukan untuk mengidentifikasikan kegiatan atau perbaikan yang perlu dilakukan untuk pihak Unisda Jepara agar tingkat kematangan bisa mencapai tingkat yang diharapkan. Tata kelola IT pada e-learning Unisda. Pengelolaan IT di Unisda Jepara ini berada pada UPT Pusat Data dan IT.
Analisis maturity level. Kondisi kemampuan tata kelola TI saat ini dari e-learning Unisdi dapat diidentifikasikan melalui analisis tingkat kematangan yang mengacu pada tingkat kematangan COVID khususnya domain deliver and support. Analisis tingkat kematangan dapat diperoleh dari penyebaran kuesioner. Adapun jumlah respon pada penelitian ini sejumlah 37 orang. Rekapitulasi hasil kuesioner terlihat pada tabel 1. Dan di sini kita bisa lihat dari tabel 1 itu yaitu rekapitulasi hasil kuesioner. Domain DS3 prosesnya mengelola kinerja dan kemampuan totalnya 149. Domain DS5 prosesnya memastikan keamanan sistem totalnya itu 116. Domain DS7 prosesnya memberikan pelatihan kepada para pengguna total 115. Domain DS9 prosesnya pengelolaan konfigurasi totalnya 132. Domain DS10 prosesnya pengelolaan permasalahan totalnya 122. DS11 prosesnya pengelolaan data totalnya 138. Domain DS13 prosesnya pengelolaan operasi-operasi totalnya 146. Secara umum, setelah dilakukan proses perhitungan pada 7 proses dalam domain deliver and support, 4 proses mempunyai tingkat kematangan 4 atau manajemen and mastery, dan 3 proses lainnya mempunyai tingkat kematangan yaitu define proses, seperti terdeskripsikan pada tabel 2. Di tabel 2 ini kita bisa melihat gambarnya current maturity domain DS. Domain DS3 indeksnya 4.03 level 4. Domain DS5 indeksnya 3.14 level 3. Domain DS7 indeksnya 3.11 level 3. Domain DS9 indeksnya 3.57 level 4. Domain DS10 indeksnya 3.30 level 4. Domain DS10 indeksnya 3.30 level 3. Domain DS11 indeksnya 3.73 level 4. Domain DS13 indeksnya 3.9 level 4. Dan rata-ratanya itu 3.54. Dari tabel 2 terlihat bahwa secara umum tingkat kematangan implementasi e-learning Unisdi khususnya pada domain deliver and support berada pada tingkat 4 atau manajemen mature. Analisis gap maturity level. Target atau harapan kematangan proses tata kelola teknologi informasi merupakan kondisi ideal tingkat kematangan proses yang diharapkan yang akan menjadi acuan dalam model tata kelola TI e-learning Unisdi yang akan dikembangkan. Target atau harapan kematangan proses tata kelola teknologi informasi dapat ditentukan dengan melihat lingkungan internal bisnis Unisdi seperti visi dan misi tujuan universitas, maka dapat ditetapkan bahwa untuk dapat mendukung pencapaian tujuan Unisdi, maka tingkat kematangan yang dilakukan harus ada pada tingkat 5 pada proses DS3 dan tingkat 4 pada proses DS5, DS7, DS9, DS10, DS11 dan DS3. Adapun nilai gap maturity level dapat dilihat pada tabel 3. Proses DS5 saat ini 4.03, harapan 5 gap 0.97. Proses DS5 saat ini 3.14, harapan 4 gap 0.86. Proses DS7 saat ini 3.11, harapan 4 gap 0.89. DS9 saat ini 3.57, harapan 4 gap 0.43. DS10 saat ini 3.30, harapan 4 gap 0.43. DS10 saat ini 3.30, harapan 4 gap 0.70. Proses DS11 saat ini 3.73, harapan 4 gap 0.27. Proses DS13 saat ini 3.95, harapan 4 gap 0.05. Berdasarkan paparan di atas, maka dibuatlah rekomendasi berupa pengelolaan IT yang lebih intensif terhadap penggunaan e-learning. Selain itu, perlu diadakan sosialisasi maupun pelatihan terhadap penggunaan e-learning agar penggunanya bisa lebih maksimal. Kesimpulan yang kita dapat dari jurnal tersebut yaitu 1. Proses audit sistem informasi terhadap e-learning yang berjalan di Universitas Jepara dilakukan menggunakan standar fragment COVID 4.11 khususnya pada domain deliver dan support.
Cukup sekianlah pembahasan saya tentang maturity level. Jika ada kata yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.